Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Septa Karina Salsabila. Pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dimana yang akan saya bahas ini merupakan pelajaran PJOK di kelas 12 bab 1 materi mengenai permainan bola besar. Silakan simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan aku update video terbaru. Selamat menonton. Teman-teman sekalian, pasti kita sudah tidak asing dengan materi permainan bola besar di pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi permainan bola besar, di sini saya akan menjelaskan sedikit perkenalan tentang olahraga bola besar. Olahraga permainan adalah olahraga tim yang terdiri dari beberapa orang membentuk sebuah tim dan bermain pada waktu yang sama dan mencetak poin sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pertandingan. Dalam dunia olahraga, terdapat beberapa cabang olahraga permainan. Beberapa di antaranya adalah olahraga yang menggunakan bola. Permainan bola ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama permainan bola besar dan yang kedua permainan bola kecil. Untuk materi yang bakal saya jelasin pada pertemuan kali ini ialah mengenai permainan bola besar. Apa itu permainan bola besar? Permainan bola besar adalah permainan yang biasanya dilakukan dengan menggunakan ukuran bola yang besar dan anggota badan sebagai penggeraknya. Jenis olahraga ini biasanya dimainkan dalam kelompok kecil dan dilakukan di lapangan. Begitu banyak permainan yang termasuk ke dalam permainan bola besar, di antaranya yang pertama sepak bola, yang kedua basket, yang ketiga voli, yang keempat futsal, yang kelima sepak takraw, dan lain sebagainya. Dari beberapa contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis permainan bola besar, yaitu yang pertama sepak bola, yang kedua basket, dan yang ketiga voli. A. Sepak bola. Sepak bola adalah sebuah cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola yang terbuat dari kulit atau karet dan dimainkan oleh dua tim yang mana masing-masing tim terdiri dari 11 orang pemain. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menciptakan poin sebanyak mungkin ke gawang lawan dan untuk memenangkan pertandingan. Adapun ukuran-ukuran dari lapangan sepak bola sebagai berikut. Lapangan sepak bola pada umumnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 100-120 meter, lebar 45-90 meter, garis tengah 9,15 meter, dan kotak penalti 40,3 dikali 16,5 meter. Di dalam permainan sepak bola, kita juga harus mengetahui dan menguasai teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Adapun teknik-teknik dasar tersebut, yang pertama passing atau mengoper bola, yang kedua menghentikan bola dan menerima bola, yang ketiga dribbling atau menggiring bola, dan yang keempat mengontrol bola. Suatu permainan pastinya memiliki formasi atau strategi agar dapat memenangkan suatu pertandingan. Adapun yang dimaksud dengan formasi adalah cara penempatan, ruang gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain
dengan posisi yang ditempatinya. Beberapa contoh formasi yang biasanya dilakukan dalam permainan sepak bola. Yang pertama yaitu formasi 3-5-2-3, yang kedua formasi 4-3-3-4, dan yang ketiga formasi 4-4-2-4. Dari beberapa formasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan menjelaskan satu formasi, yaitu formasi 4-3-3. Berikut adalah salah satu contoh pola penyerangan 4-3-3 yang dapat digunakan dalam permainan sepak bola. Dari pola tersebut, para pemain memiliki tugas yang berbeda-beda, yaitu pemain nomor 1 sebagai penjaga gawang atau goalkeeper, pemain nomor 2 dan 3 sebagai bek tengah atau center back, pemain nomor 4 dan 5 sebagai bek sayap, pemain nomor 6 sebagai gelandang tengah atau playmaker, pemain nomor 7 sebagai gelandang bertahan, pemain nomor 8 sebagai gelandang tengah atau playmaker, pemain nomor 9 sebagai pemain sayap atau winger, pemain nomor 10 sebagai penyerang atau striker, pemain nomor 11 sebagai pemain sayap atau winger. Untuk pergerakan pemain melakukan serangan adalah sebagai berikut. Bola diawali dari pemain nomor 2. Kemudian, pemain ini memberikan passing bola ke pemain nomor 6. Setelah pemain nomor 6 menerima bola, langsung melakukan passing ke pemain nomor 5. Pemain nomor 5 menerima bola dan langsung passing ke pemain nomor 8. Setelah pemain nomor 8 menerima bola, pemain tersebut langsung melakukan passing ke pemain nomor 11. Pada saat pemain nomor 8 memberikan passing ke pemain nomor 11, pemain nomor 2, 3, 4, dan 5 ikut membantu penyerangan dengan ikut berpindah posisi sedikit ke depan sehingga memudahkan untuk menguasai permainan karena jarak pemain menjadi tidak terlalu jauh. Pemain nomor 11 menerima bola dan langsung memberikan passing ke pemain nomor 8. Setelah itu, pemain nomor 8 melakukan long pass ke arah kiri daerah pertahanan lawan untuk memberikan bola kepada pemain nomor 5. Pemain nomor 5 kemudian berlari ke arah bola yang diberikan oleh pemain nomor 8. Ketika pemain nomor 5 berhasil menguasai bola, dia langsung memberikan umpan ke area penalti. Bersamaan dengan itu, pemain nomor 9, 10, dan 11 menempatkan posisi untuk menerima umpan dari sisi samping. Bola mengarah ke pemain nomor 9. Kemudian, pemain nomor 9 langsung mengarahkan bola ke gawang lawan. Berikutnya, saya tampilkan pergerakan pemain yang sebenarnya. Basket. Basket merupakan olahraga yang dilakukan oleh dua regu dengan masing-masing regu terdiri dari 5 orang pemain. Bola basket diciptakan oleh Dr. James Naismith pada tanggal 15 Desember 1981. Tujuan dari permainan ini adalah mendapatkan poin sebanyak mungkin. Lapangan bola basket memiliki dua ukuran standar. Yang pertama, standar internasional, dan yang kedua, standar NBA. Untuk standar internasional, panjang lapangan basket 28,5 meter dan lebar 15 meter, ring basket 3,05 meter dengan diameter 0,40 meter. Olahraga basket terdiri dari 4 babak yang masing-masing babak berlangsung selama 10 menit. Adapun teknik dalam permainan bola basket diantaranya
Yang pertama, dribbling atau menggiring bola. Yang kedua, shooting atau menembak bola. Yang ketiga, passing atau mengoper bola. Yang keempat, defense atau bertahan. Yang kelima, rebounding. Dan yang keenam, pivot atau berputar. Adapun formasi-formasi yang digunakan dalam permainan bola basket diantaranya yang pertama formasi 2-3, yang kedua formasi 3-2, yang ketiga formasi 1-3-1, dan yang keempat formasi 1-2-2. Di antara beberapa formasi dalam permainan bola basket yang sudah saya sebutkan, saya akan menjelaskan salah satu formasinya, yaitu formasi 1-2-2. Ini saya membuat 1-2-2 dengan salah satu pemain, yaitu box one. Box one adalah salah satu defense dalam basket yang terdapat 4 orang pemain yang menjaga di kotak 1. Ini adalah bola basket, dan yang saya garisin ini adalah defense, dan yang berwarna kuning adalah offense. Offense 1 on the ball passing ke offense 2. Defense 1 full press, dan defense 4 offense, kemudian passing ke offense 4, kemudian melakukan full press, kemudian offense 1 lari ke titik 0 derajat, kemudian defense 1 melakukan helping, dan defense 4 siap melakukan cosplay. Setelah melakukan cosplay ke offense 1, kemudian offense 1 shooting ke ring. Setelah shooting ke ring, defense 5 mendapatkan rebound bola. Kemudian defense 2 yang melakukan box one running ke kiri court, dan defense 3 lari ke kanan court. Defense 1 melakukan running ke tengah. Defense 5 passing ke defense 1. Kemudian defense 1 mempunyai 2 opsi, yaitu passing ke defense 2 atau defense 3. C. Volley. Permainan bola voli diciptakan pada tahun 1985 oleh William G. Morgan. Awalnya, permainan ini dikenal dengan nama mini-tonete. Ukuran lapangan permainan bola voli yaitu 18 x 9 meter dengan garis pemisah. Permainan bola voli dimainkan oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain. Tinggi net bola voli putra 2,43 meter, sedangkan untuk putri 2,24 meter. Panjang net 9 meter dan lebar net 1 meter. Adapun teknik dasar dalam permainan bola voli diantaranya yang pertama servis, yang kedua passing, yang ketiga smash, dan yang keempat blocking. Formasi yang biasanya digunakan di dalam permainan bola voli diantaranya sebagai berikut. Yang pertama formasi 4-2, yang kedua formasi 5-1, dan yang ketiga formasi 6-2. Beberapa formasi yang sudah saya sebutkan pada permainan bola voli. Di sini saya juga akan menjelaskan salah satu formasi di permainan bola voli, yaitu formasi 5-1. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas aturan permainan bola voli, khususnya aturan posisi. Ya, bagaimana posisi itu dikatakan benar. Oke. Pertama, anggap dulu ini adalah garis tengah lapangan, ya, yang di bawah net itu loh. Nah,
Sekarang kita bahas posisinya. Pertama kita pindai dulu atau pandang posisi 1. Ini. Posisi 1 ini, pemain posisi 1 ini itu boleh bergerak ke depan dan ke samping kiri asalkan dia saat ke depan tidak melewati posisi 2, tidak melewati segini cukup, dan ke kiri tidak melewati posisi 6. Jadi dia bebas di area ini. Oke, jadi seolah-olah itu ada garis yang dibentuk seperti ini. Seolah-olah gitu. Jadi posisi 1 itu kebebasannya seperti ini. Paham ya, untuk posisi 1 dia terbatas oleh posisi 6 dan posisi 2. Oke. Sekarang kita bahas posisi 2. Posisi 2 ini itu terbatas oleh posisi 1 dan 3. Tadi kan posisi 1 tuh nggak boleh lewat posisi 2 saat ke depan. Begitu pula posisi 2 saat ke belakang, dia nggak boleh lewat posisi 1, cukup sampai di situ saja. Ke kiri tidak boleh melewati posisi 3. Dia bebas di sini. Kalau keadaannya seperti ini. Tapi kalau misalnya nih posisi 1 ini ke depan, gini, agak ke depan. Ini kan posisi 1 benar nggak lewat posisi 2 dan tidak melewati posisi 3 benar, ya kan posisinya. Nah, posisi 2 ini makin sempit area jangkauannya, jadi sampai sini saja dia sekarang. Kalau posisi 1 ini maju, ya, dia segini doang. Paham? Oke, sama kayak tadi, seolah-olah kalau kayak gini kayak ada garis yang dibentuk oleh posisi 1 dan 3 untuk posisi 2 ini. Jadi dia segini pergerakan, batas pergerakannya. Dia terbatas oleh posisi 1 dan posisi 3. Oke. Sekarang kita lihat posisi 3. Posisi 3. Posisi 3 itu dibatasi oleh posisi 2, 6 sama 4. Jadi posisi 3 ini boleh ke depan, ke samping, ke kanan, ke belakang. Ya, bebas. Yang penting saat ke belakang tidak melewati posisi 6, ke kiri tidak melewati posisi 4, ke kanan tidak melewati posisi 2. Nah, sama juga kayak tadi, seolah-olah ada garis di belakang dan di kanan serta di kiri. Jadi kebebasan posisi 3 itu segini. Kalau keadaannya seperti ini. Nah, misalnya juga kalau misalnya tadi kan saya bilang posisi 1 saya sudah jelaskan, posisi 1 itu terbatas 2 sama 6. Dia boleh kesini berarti kan. Nah, yang saya maksud tadi posisi 1 ini enggak terbatasi oleh 3, jadi 3 ini boleh kesini. Kesini, yang penting dia tidak lewati 6 dan tidak lewati 2. Dia boleh sampai sini. Iya kan? Coba saya gambarkan. Untuk posisi 1 batasnya tuh yang kuning. Ini yang kuning. Set. Benar kan? Posisi 1 boleh bergerak segini. Sementara posisi 3 batasannya itu anggap yang biru. Ini. Set. 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 Nah, jadi posisi 1 kan batasannya yang kuning, boleh ke sini. Boleh kan? Yang kuning boleh. Posisi 3 batasannya yang biru. Nah, jadi nggak apa-apa kalau terjadi seperti ini. Ya, paham ya? Oke. Kita kembalikan. Set. Selanjutnya posisi 4. Pandang posisi 4, dia mirip-mirip lah posisi 2, dia dibatasi oleh posisi 3 sama 5. Jadi area pergerakannya itu gini. Seandainya posisi 3 geser kiri, 5 ke depan, otomatis posisi 4 makin sempit pergerakannya. Gitu. Ya, paham ya? Oke, kita kembalikan. Paham untuk posisi 4. Sekarang posisi 5.
Posisi 5 itu dia dibatasi oleh posisi 6 sama 4. Dia boleh ke depan, yang penting nggak lewat 4 itu boleh ke kanan. Di sini areanya, tidak boleh melewati posisi 6. Oke, jadi kalau posisi 4 mundur, misalnya nih posisi 4 mundur sampai sini, ini kan boleh. Posisi 5 ya terbatas segini, batas pergerakannya, nggak boleh lewat 4. Saat ke depan nggak boleh lewat gini, ke kanan nggak boleh lewat 6. Paham? Oke. Ke posisi yang terakhir sekarang, posisi 6. Posisi 6 itu dibatasi oleh posisi 1, posisi 5 sama posisi 3. Jadi posisi 6 boleh ke depan, nggak lewat 3, boleh ke kanan, tidak melewati 1, boleh ke kiri, tidak melewati 5. Sama juga, seolah-olah kayak ada garis gitu, batas untuk posisi 6. Nah, posisi 6 boleh bergerak seleluasa ini. Paham? Saat ke kiri tidak boleh melewati 5, ke depan nggak boleh lewat 3, dan ke kanan nggak boleh melewati 1. Paham sampai sini? Paham dong ya? Ini sangat sederhana sekali penjelasannya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang perlu diingat bahwa saat bola di servis, semua pemain harus berada dalam posisi yang benar, tidak saling melewati. Jadi saat bola itu sudah dipukul, semua sudah boleh saling melewati, boleh ke sini, satu ke melewati 6 boleh, tapi saat belum terpukul itu tidak boleh. Oke. Itulah video singkat dari saya mengenai penjelasan materi bab 1, yaitu permainan bola besar. Semoga video singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.